Hai sahabat Nose. Nah, di sini sahabat Nose pernah nggak yang sering ngerasa gelisah atau mungkin sering deg-degan, sering overthinking? Nah, di video kali ini kita akan bahas nih, sebetulnya kenapa sih kita bisa jadi orang kok sering cemas, dan juga kita bahas juga nih kapan sih cemas kita itu sudah mengarah ke gangguan. Pengen konten yang relate, Scrolling tapi tetap bermanfaat. atau pengen dapat insight dalam waktu singkat? Hai, kembali lagi di Illuminos. Illuminated by Nose. Oke, yang pertama perlu kita pahami bahwa cemas itu sebetulnya sangat wajar, sangat normal, dan bahkan bisa dikatakan itu bentuk sayangnya tubuh kita nih ke diri kita. Jadi ketika ada sesuatu yang mengancam diri kita, ya tubuh ngasih sinyalnya dengan rasa cemas itu gitu. Nah, tapi mungkin yang jadi pertanyaan, kapan sih rasa cemas itu, rasa cemas yang wajar, berubah menjadi gangguan? Oke, mungkin pertama kita bahas dulu nih, apa sih gejala-gejala atau mungkin perilaku-perilaku yang mungkin muncul ketika seseorang memiliki gangguan kecemasan. Yang pertama, sering overthinking, itu pasti ya, sering overthinking, lalu juga mungkin susah tidur, lalu juga susah fokus, atau mungkin kadang ngaruh ke fisik juga, jadi otot-ototnya tegang, atau mungkin sering sakit perut. Nah, itu mungkin beberapa gejala dari gangguan kecemasan. Nah, tapi selalu ingat ketika kita bicara soal gangguan, kita perlu ingat nih, ada 3 kata penting. Yang pertama, durasi, frekuensi, dan intensitas gitu. Jadi gejala-gejala tadi harus dirasakan mungkin secara durasi ya kurang lebih 6 bulan gitu. Dan dalam setiap hari tuh cukup sering dirasakan, cukup intens dan cukup mengganggu gitu. Jadi mungkin itu yang membedakan antara cemas yang biasa dan cemas yang sudah mengarah ke gangguan. Jadi selalu ingat intensitas, durasi, dan frekuensi. Oke, lalu kita bahas nih, sebetulnya kenapa sih kita bisa merasakan cemas itu gitu, dan kenapa cemas itu sering kita rasakan. Yang pertama, bisa jadi genetik gitu. Jadi mungkin diingat-ingat nih, mungkin orang tuanya ada juga yang pencemas, nah itu bisa turun ke anak-anaknya. Lalu yang kedua, mungkin ada pengalaman di masa kecil yang kurang menyenangkan, atau mungkin ada trauma-trauma masa lalu, luka-luka masa lalu yang belum sembuh. Nah, itu juga bisa membuat kita jadi pencemas. Dan mungkin sekarang dengan sosial media sangat mudah diakses gitu ya, kita lebih sering mendapatkan tekanan dari sekitar gitu. Jadi itu juga faktor lingkungan yang membuat kita menjadi pribadi yang pencemas. Kapan kita harus mencari bantuan? Yang pertama, ketika cemas itu sudah sangat mengganggu sehari-hari. Jadi contoh, misalkan nih, karena cemas mau ngomong di depan publik, jadinya ketika harus presentasi di pekerjaan atau mungkin di studi, di kuliah, itu benar-benar nggak bisa sama sekali, menghindari sama sekali. Itu kan jatuhnya udah ganggu ya. Nah, itu berarti memang cemas itu butuh diatasi gitu, karena memang jatuhnya sudah mengganggu sehari-hari. Dan ketika memang ya tadi balik lagi durasi, frekuensinya sudah sangat sering, itu kan juga pasti mengganggu. Nah, itu perlu segera diatasi ke profesional. Nah, mungkin tadi kan kita bahas kalau cemas itu wajar ya. Nah, mungkin di sini saya juga mau sampaikan, selain cemasnya itu wajar, mencari pertolongan itu juga wajar gitu. Jadi kalau misalkan memang sudah merasa sangat terganggu, jangan ragu untuk cari pertolongan ke profesional supaya bisa mengatasi cemasnya dengan lebih baik. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.